Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Abdullah akan mempelajari mengenai materi SPSS. Baik, sekarang kita akan masuk kepada analisa data. Jadi kita sekarang adalah analisa data. Nah, terlebih dahulu sebelum kita menganalisa data, ada baiknya kita mengetahui skala ukur dari variabel yang akan kita gunakan. Menurut skala pengukurannya, variabel itu ada dibagi 4 jenis, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk struktur tingkatan skalanya, itu bisa diklasifikasikan untuk data nominal. Data nominal yaitu variabel yang hanya dapat membedakan nilai datanya dan tidak tahu nilai data mana yang lebih tinggi atau rendah. Contohnya jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Jenis kelamin laki-laki tidak lebih tinggi dibandingkan perempuan. Demikian juga halnya dengan suku Jawa, tidak dapat dikatakan lebih baik ataupun lebih buruk dari suku Sunda atau suku yang lainnya. Dengan ilustrasi ini dapat dijelaskan bahwa variabel nominal nilai datanya sederajat. Selanjutnya ordinal. Sini ada dua tanda plusnya, yaitu klasifikasi dan urutan pengamatan. Apa maksudnya? Variabel ordinal ini variabel yang dapat membedakan nilai datanya dan juga sudah diketahui tingkat lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi belum diketahui besar beda antara nilai datanya. Contoh, pendidikan, pangkat, stadium penyakit, dan lain-lain. Pendidikan SD pengetahuannya lebih rendah dibandingkan SMP. Namun demikian, kita tidak dapat tahu besar perbedaan pengetahuan orang SD dengan SMP. Hanya lebih tinggi saja. Itu untuk data ordinal. Selanjutnya adalah interval. Di sini ada tanda 3 tanda plus, yaitu klasifikasinya, urutan pengamatannya sudah bisa kita lihat, dan jarak antar kelompoknya pun sudah bisa kita ketahui. Jadi apa maksudnya? Di variabel dengan skala ukur interval ini adalah variabel yang dapat dibedakan, diketahui tingkatannya, dan diketahui juga besar beda antar nilainya. Namun pada variabel interval belum diketahui kelipatan suatu nilai terhadap nilai yang lain. Dan pada skala interval tidak mempunyai titik nol mutlak. Contohnya variabel suhu. Misalnya, beda suhu A adalah 40 derajat. Maaf, benda suhu A itu adalah 40 derajat dan benda B suhunya adalah 10 derajat. Benda A memang lebih panas dari benda B dan beda panas antar benda A dan B adalah 30 derajat. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa benda A panasnya 4 kali dari benda B. Ini berarti tidak ada kelipatannya. Selanjutnya, kalau suatu benda suhunya 0 derajat, ini tidak berarti bahwa benda tersebut tidak punya panas. Ini artinya benda tersebut tidak mempunyai nilai nol mutlak. Karena sebagaimana kita ketahui, suhu itu ada yang bernilai minus. Kemudian untuk rasio. Di sini semuanya adalah tercentang semuanya, artinya mempunyai skala ukur yang paling tinggi. Jadi, apa maksudnya? Jadi, variabel yang berskala ukur rasio adalah variabel yang paling tinggi skalanya, yaitu bisa dibedakan, kemudian ada tingkatannya, ada besar beda, dan ada kelipatannya, serta ada nol mutlak. Contohnya adalah berat badan, kemudian tinggi badan, dan lain-lain. Misal, A beratnya 30 kg dan B beratnya 60 kg. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa A lebih ringan dari B. Selisih berat antara A dan B adalah 30 kg. Berat B 2 kali lebih tinggi dari berat A. Kemudian di sini berat
ada mempunyai titik 0 karena tidak ada berat di bawah 0 atau yang berukuran beratnya minus, ya. Nah, ini berarti dia mempunyai nilai 0 mutlak. Demikian untuk struktur tingkatan skala. Ya. Kemudian untuk uji normalitas data. Uji normalitas data hanya bisa dilakukan pada data numerik saja. Sementara untuk data kategori tidak perlu diujikan normalitas. Kalau seandainya data kategorikal dihubungkan dengan data numerik, maka cukup data numeriknya saja yang dilakukan uji normalitas, sementara data kategorinya mengikuti data numeriknya. Dikatakan data terdistribusi normal apabila p-value-nya besar dari 0,05. Ya. Kemudian, apabila data terdistribusi normal, maka uji bivariat yang akan kita gunakan nantinya adalah uji parametrik. Sebaliknya, apabila data tidak terdistribusi normal, maka uji bivariat yang akan kita gunakan nantinya adalah uji non-parametrik. Nah, biasanya untuk uji normalitas data ini ada ketentuannya. Apabila datanya, respondennya kecil dari 50, maka uji normalitasnya kita gunakan uji Shapiro-Wilk. Ya, nanti akan kita lakukan, kita cobakan. Sementara kalau besar dari 50, banyaknya data respondennya, maka kita lakukan uji. Untuk uji normalitasnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Baik, untuk analisis statistiknya, pada uji parametrik, kita akan melakukan kalau datanya kategori dengan kategori, maka dilakukan uji chi-square. Sementara untuk variabel yang mendatakan kategori dengan kontinu, ada dua, yaitu kalau misalnya data kategorinya dua kelompok, misalnya saja untuk tingkat pendidikan rendah dan tinggi, itu artinya dua kelompok, diujikan dengan data numeriknya, data-data kontinunya, maka uji yang dilakukan adalah uji T-independen. Sementara untuk data kategorinya yang lebih dari dua kelompok, itu ujinya adalah one-way ANOVA. Selanjutnya, apabila datanya kontinu dengan kontinu, atau data numerik dengan numerik, pada uji pre dan post, misalnya saja adalah HB sebelum dengan HB sesudah, maka nama ujinya adalah dependent sample t-test atau uji pair. Nah, kemudian kalau untuk yang bukan pre dan post, maka ujinya adalah korelasi persen. Itu untuk uji parametrik. Sementara untuk uji non-parametrik, kategorinya tidak kita rubah ya, tetap dia menggunakan chi-square karena dia yang menggunakan kategori dengan kategori. Untuk kategori dengan kontinu yang dua kelompok, maka uji non-parametriknya adalah uji Mann-Whitney. Sementara yang lebih dari dua kelompok, ujinya adalah uji Kruskal-Wallis. Sementara untuk data kontinu dengan data kontinu, untuk uji pre dan postnya kita menggunakan uji Wilcoxon. Ada juga yang bilang Wilson. Kemudian untuk kontinu dengan kontinu yang bukan pre dan post kita gunakan korelasi Spearman. Ya. Nah, waktu uji normalitas data ada sebagian buku yang menyatakan kalau datanya sudah tidak terdistribusi normal lagi, tidak perlu dilakukan transformasi data agar datanya bisa normal. Ya. Nah, di sini sementara buku yang lain harus dilakukan transformasi data untuk dicek kembali apakah datanya bisa dinormalkan atau tidak. Nah, di sini berbeda pendapat antara sebagian pendapat mengatakan harus lakukan transformasi data, sebagian lagi tidak perlu. Nah, silakan nanti dipilih mana yang akan digunakan. Karena kalau seandainya pendapat orang yang menyatakan tidak melakukan transformasi data karena datanya sudah tidak terdistribusi normal, alasannya adalah karena ada uji non-parametrik tersebut. Jadi silakan dilakukan uji non-parametrik. Nah, itu contoh orang yang tetap berpahamkan bahwa tidak perlu melakukan transformasi data apabila datanya memang sudah tidak terdistribusi normal lagi. Demikian untuk pengenalan analisis data ini.
Nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara pengujian data kategori dengan continue atau uji independen sampel t-test. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.